Halo para pembelajar terkasih, selamat datang kembali di kelas agama Katolik. Kali ini kita akan belajar bersama topik aku pribadi yang unik. Namun sebelum kita memulai topik kali ini, kita bersama-sama berdoa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari baru ini. Saat ini kami akan belajar tentang diri kami sebagai citra-Mu. Bimbinglah kami dalam pelajaran ini. Semoga berjalan lancar dan berguna bagi hidup kami untuk semakin mengenal diri lebih dalam. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang setelah berdoa pembuka, saya mengajak kalian semua untuk bisa memandangi diri sendiri. Sambil kalian melihat diri, bercermin diri, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut yang akan saya sampaikan kepada kalian. Pertama, apa saja yang kalian temukan dalam diri kalian, dari atas kepala hingga kaki? Lalu, bagaimana ciri-ciri dari bagian tubuh yang kalian miliki? Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah melihat diri teman kalian. Juga sama, dari atas kepala hingga kaki. Lalu yang keempat, melihat ciri-ciri bagian tubuh dari teman kalian. Oke. Dan yang berikut adalah yang kelima, melihat apa perbedaan antara apa yang kalian miliki dengan apa yang teman miliki. Ya, temukan perbedaannya, entah itu rambut, kepala, kaki, bawah, semuanya dilihat ya. Lalu yang keenam adalah temukan bakat atau talenta kalian dan juga teman kalian. Silakan melihat diri dan teman kalian. Lalu nanti silakan dapat mengisi tabel-tabel berikut. Oke? Nah, untuk semua jawaban kalian tadi, kalian dapat isi di tabel berikut ini ya. Yang pertama, apa bentuk fisik? Yang kedua, sifat baik. Yang ketiga, sifat buruk. Dan bakat atau talenta yang kalian miliki. Silakan mengisi di tabel berikut ini, oke? Adik-adik sekalian, setelah kalian tadi mengisi, menulis, silakan tukarkan apa yang kalian tulis kepada teman di samping kiri kanan kalian. Lalu meminta kepada teman supaya mengoreksi apa yang kurang dan apa yang mungkin bisa dikurangi dan juga bisa ditambahkan oleh teman kalian. Baik adik-adik sekalian, setelah kita tadi melakukan aktivitas bercermin diri, memandangi diri, tentu ada banyak yang kita temukan, yaitu bagian fisik tubuh kita. Yang pertama mungkin rambut, wajah kita, mata, gigi, telinga, lalu kalau laki-laki ada yang jenggot, lalu dada dan lain sebagainya sampai kaki. Tentu itu semuanya unik. Lalu selain bagian fisik, kita juga akan menemukan talenta atau bakat yang ada di dalam diri kita. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa bermain bola, ada yang bisa bermain musik, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bakat dan talenta kita. Nah, semua yang kita miliki itu, baik untuk fisik, juga bakat dan talenta, itulah keunikan yang kita miliki. Itu adalah gambaran atau citra kita, sehingga kalau misalnya sebut Fidel, orang tahu, oh iya dia seperti ini. Atau sebut nama Marsha, atau Sophie, atau nama Jessica, pasti orang akan mengenal karena kita mempunyai citra, karena kita mempunyai gambaran di mana orang akan mengenal kita kalau menyebut nama kita. Nah, dan hari ini kita belajar tentang topik aku adalah pribadi yang unik. Aku adalah citra Allah. Citra Allah maksudnya adalah gambaran Allah.
manusia itu merupakan citra atau segambar dengan Allah. Artinya manusia itu merupakan pribadi yang unik, yang memiliki kekhasan tertentu. Karena itu disebut sebagai citra Allah. Nah, sebagai citra Allah, manusia tentu sangat khas dan berbeda dengan yang lain. Jadi tidak pernah ada dua manusia yang sama persis, nggak akan pernah. Bahkan seorang bayi kembar sekalipun itu akan tentu masih akan berbeda. Bahkan seorang atau dua orang kembar sekalipun itu tetap memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Jadi tidak ada yang sama sekali sama. Nah, adik-adik, kenapa kita unik? Kenapa kita istimewa? Karena kita memiliki hal-hal yang berbeda dengan yang lain. Jadi seperti saya bilang, tidak ada orang yang sama sekali persis seperti kita. Itu alasan pertama. Kenapa unik? Karena kita memang istimewa dan berbeda dengan yang lain. Lalu perbedaan tersebut itu dalam banyak bentuk. Pertama, perbedaan fisik sudah kita lihat tadi, ada yang keriting, ada yang rambut lurus, ada yang badan tinggi, ada yang pendek, dan lain sebagainya. Lalu yang berikut adalah perbedaan karakter. Ya, intinya perbedaan karakter, bakat, dan juga pengalaman, dan sifat baik dan juga sifat buruk. Jadi semuanya berbeda. Kita tidak punya bakat yang sama menyanyi, tetapi dalam hal menyanyi juga teman-teman atau adik-adik itu juga tentu berbeda. Ada gaya yang menyanyi rock, ada yang pop, dan lain sebagainya. Jadi semuanya unik dan berbeda. Nah, setelah tadi anak-anak sekalian atau adik sekalian melihat keunikan diri, melihat cirinya, ciri fisik, dan juga terutama bakat dan talenta yang dimiliki, sekarang kita perlu merenungkan bacaan tentang kisah penciptaan, bagaimana manusia diciptakan. Oke? Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Baik, kita sudah mendengar bacaan tadi dari kitab Kejadian. Kita melihat beberapa hal atau poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah kata serupa atau segambar dengan Allah. Nah, segambar atau serupa dengan Allah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bukan berarti Allah dan manusia sama. Malah sebaliknya Allah dan manusia itu berbeda. Nah, segambar atau secitra dengan Allah itu hanya dikenakan pada manusia. Jadi hanya manusia yang disebut sebagai citra Allah. Jadi tidak ada ciptaan lain yang disebut sebagai citra Allah, hanya manusia. Nah, kenapa demikian? Karena manusia memang memiliki hal-hal yang khusus, yang unik, yang istimewa. Apakah itu? Nah, mari kita cek. Jadi manusia kan disebut sebagai ciptaan Allah yang paling agung, yang paling luhur, karena memiliki pertama akal budi. Akal budi
itu bisa dipakai oleh manusia untuk berpikir. Jadi sebelum melakukan sesuatu, manusia harus berpikir apa yang baik dan apa yang buruk sebelum melakukan sesuatu. Yang berikut, manusia memiliki hati nurani. Nah, dengan hati nurani, manusia akan selalu mendengar bisikan Tuhan. Ingat ya, hati nurani adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Dengan hati nurani, kita akan selalu mendengar apa bisikan-bisikan Tuhan, yang tentunya bisikan yang baik, yang boleh kita lakukan, dan melarang sesuatu yang buruk yang tidak boleh kita lakukan. Nah, selain itu ada kebebasan. Manusia mempunyai kebebasan yang tidak dimiliki oleh binatang atau ciptaan lain. Dengan kebebasan ini, manusia bisa memilih atau menentukan sikap atau tindakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi itu 3 hal yang unik dan khas dalam diri manusia: akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Nah, dengan ketiga hal itu, manusia seharusnya memancarkan diri sebagai citra Allah. Memancarkan diri sebagai gambar Allah. Apa itu? Maksudnya adalah kita harus bisa memancarkan apa yang sesuai dengan isi hati nurani kita, apa yang sudah kita pikirkan dengan matang, yang menurut kita baik dan menurut hati nurani kita juga baik. Nah, itu yang dilakukan. Jangan melakukan dulu baru berpikir. Jangan melakukan dulu baru mendengar isi hati nurani kita. Tidak boleh. Tapi apa yang dibisikkan oleh hati nurani yang baik dan apa yang kita pikirkan dengan matang dan itu baik, itu yang kita lakukan. Nah, saat itulah kita bisa memancarkan kasih dan perhatian, atau kita memancarkan sifat-sifat Allah yang sabar, yang pengampun, dan juga pengasih. Dengan melakukan sikap atau tindakan yang tadi sudah kita pikirkan dan sesuai dengan hati nurani kita, maka kita akan bisa memancarkan sifat-sifat Allah. Kalau ada teman yang sakit, mari kita kunjungi. Kalau ada yang jatuh, kita bantu untuk bangkit. Kalau ada teman yang malas belajar, kita bantu untuk supaya dia rajin belajar. Kalau ada teman yang dibully, ayo kita bela, dan semua tindakan yang baik. Itulah dalam sikap-sikap seperti itu kita akan memancarkan diri kita sebagai citra dan gambar diri Allah. Setelah kita mengetahui bahwa diri kita itu begitu kaya, unik, istimewa, dan khas, kita punya tugas untuk memancarkan diri Allah, memancarkan citra Allah itu kepada orang lain. Pertama-tama harus kita lakukan adalah apa? Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan itu satu hal yang penting, ya, karena tidak ada pribadi atau diri kita yang sama seperti kita. Kita itu tidak ada duanya. Karena itu kita harus bersyukur atas anugerah diri kita yang unik dan istimewa. Selain bersyukur atas diri kita, kita harus mampu memancarkan diri sebagai citra Allah. Nah, saya sudah sebutkan tadi contoh-contohnya ya, membantu, menolong, menyapa, memberi senyuman, dan semuanya, semua yang kita lakukan, sikap-sikap baik yang kita lakukan, itu semua adalah bagaimana cara kita memancarkan diri Allah, memancarkan citra Allah kepada sesama. Oke, yang ketiga, selain pertama bersyukur, berterima kasih, dan berterima kasih, yang kedua memancarkan diri sebagai citra atau gambar Allah lewat perilaku positif, tutur kata yang positif, dan apapun itu yang positif. Dan yang ketiga adalah dengan mengembangkan, menumbuhkan bakat dan talenta yang kita miliki. Jadi itu ada 3 itu ya, harus kita lakukan agar apa yang Tuhan berikan dalam diri kita bertumbuh dan berkembang, tidak untuk diri kita saja, tetapi berguna dan bermanfaat
bagi teman, bagi orang lain. Nah, saat itulah kita betul-betul menghargai diri sebagai citra dan gambar diri Allah. Baik, sebelum kita akan berdoa penutup, pelajaran kita sudah selesai ya. Dan sebelum kita akan menutup pelajaran ini, saya akan memberikan tugas rumah untuk adik-adik dan anak sekalian, yaitu untuk menemukan siapa tokoh idolamu dalam Alkitab atau dalam kitab suci. Dalam kitab suci ada banyak cerita tentang tokoh-tokoh yang paling terkenal. Itu ada Raja Daud, ada Salomo, ada Santo Petrus, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, carilah tokoh idolamu dalam kitab suci. Yang kedua, ceritakan secara umum siapa tokoh idolamu tersebut. Yang ketiga, tulislah atau ungkapkan kelebihan dan kekurangan tokoh idolamu. Dan yang keempat, apa yang mau kamu teladani dari tokoh idolamu. Jadi sikap-sikap apa yang mau diteladani. Dan yang kelima adalah buatlah tugas tersebut. Jadi tugas ini dibuat dalam bentuk video yang kreatif. Jadi buatlah sekreatif mungkin, entah kamu bercerita atau apapun, silakan membuat dalam bentuk video. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas selesainya pelajaran kami hari ini. Semoga kami semakin bersyukur atas diri kami yang unik dan istimewa. Dan ajarilah kami agar mampu mencintai dan mengembangkan bakat serta talenta kami dengan baik sebagai ucapan syukur atas anugerah diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.